malaikat-malaikatnya juga. Oke, cara kerjanya pertama melawan Allah. Hal ini sangat terlihat. Yang pertama, waktu iblis berusaha merusak ciptaannya. Yang hal ini bisa kita lihat dengan gampang di dalam hal waktu iblis yang memanifestasikan dirinya dalam wujud ular, menggoda, mempengaruhi hati dan pikiran Adam dan Hawa. Dan sayangnya Adam dan Hawa percaya pula. Motivasi iblis kan merusak Adam dan Hawa supaya tidak lagi punya komunikasi persekutuan dengan Tuhan kan. Nah ini kita harus hati-hati Bapak Ibu. Iblis itu juga begitu senang menghalang-halangi segala rencana, segala kepekerjaan Tuhan. Contoh paling konkret, waktu Herodes mencari bayi Yesus dengan motivasi membunuh Yesus kan itu maksudnya. Karena dia takut kekuasaannya diambil alih oleh Yesus. Yang bekerja di hati dan pikiran Herodes itu adalah iblis kan Bapak Ibu. Itu tuh. Maka saya katakan tadi, waktu gereja-gereja Tuhan dibakar, waktu kita lagi beribadah dilarang, ya itu banyak dan larangan itu misalkan berasal dari tokoh-tokoh agama setempat, termasuk juga kepolisian, mungkin tentara, oknum ya, pejabat kepala daerah. Maka iblis kan bekerja dalam diri orang ini sebenarnya. Ya, iblis juga menyerongkan pesan sejati Allah. Contohnya misalkan waktu Saulus dan Barnabas dihalangi oleh iblis lewat kehadiran seorang tukang sihir alias dukun, datu, melayani seorang gubernur yang pertama Sergius. Jadi artinya emang iblis gak rela semakin banyak orang bertobat datang kepada Kristus. Maka dia berusaha memakai berbagai cara dan strategi supaya kita waktu memberitakan Injil diciptakan banyak halangan-halangan. Diciptakan banyak hambatan-hambatan. Bahkan kalau dia tidak berhasil menghalang-halangi kita, orang mau kita injili, dibuat si iblis, si iblis sibuk dia. Maka hati-hati Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang belum tuntas mata kuliah penginjilan, ya, kalau Bapak Ibu, kalau kita malas menginjil, berarti si iblis yang sedang bekerja dalam diri kita. Karena iblis nggak mau kita memberitakan Injil. Jadi jangan mau dipakai iblis Bapak Ibu. Ya. Iblis menentang gereja Allah. Contoh paling konkret dalam Alkitab. Kisah para Rasul 8 ayat 1. Waktu Stefanus mati dibunuh oleh iblis lewat orang-orang yang belum bertobat. Dia akan dilempari batu. Sakit banyaknya batu yang dilemparkan ke Stefanus hanya dia mati. Tapi rohnya diangkat oleh Tuhan langsung ke surga. Ini kita alami juga di dalam pertumbuhan, perkembangan gereja-gereja kita. Seringkali juga kita dilempari gereja kita, rumah kita, yang kita pakai untuk ibadah Bapak Ibu ya. Itulah pekerjaan iblis. Tapi nggak usah kita takut, karena kita punya kuasa Tuhan yang dibesarkan. Kita tinggal minta-minta aja supaya Tuhan menggerakkan malaikat-malaikatnya. Dari satu malaikat aja kok beres itu. Iblis juga bekerja dengan menyiksa umat manusia. Contohnya, waktu iblis menghalangi kebahagiaan manusia. Teristimewa saat iblis menggoda Adam dan Hawa untuk tidak taat sama Tuhan. Iblis juga mengakibatkan penyakit-penyakit jasmani maupun rohani. Contoh, ada seorang anak muda yang sakit ayan. Dan itu rupanya karena pekerjaan iblis. Seseorang yang kerasukan di Pulau Gerasa, itu juga tidak lain pekerjaan daripada iblis. Sama Bapak Ibu. Kalau hari-hari ini kita melihat, mendengarkan ada orang kerasukan, itu adalah bentuk konkret pekerjaan iblis. Walaupun orang yang kerasukan itu sering bisa memakai nama opung eyang mbah kita yang sudah meninggal. Tapi sebenarnya itu penyamaran daripada si iblis supaya kita percaya bahwa yang merasuki orang itu adalah kakek nenek moyang kita. Padahal itu adalah simbolis Bapak Ibu. Maka jangan kita biarkan orang yang kerasukan terus dirasuki. Lewat. Caranya gimana? Injili orang itu supaya bertobat kepada Yesus sehingga tidak ada kuasa iblis pun yang bisa merasuki dia kembali. Karena kuasa yang ada dalam diri orang itu sudah lebih besar daripada iblis, yaitu kuasa Kristus yang sudah lebih dulu ada dalam diri. Iblis seringkali juga menghalangi orang percaya kepada Tuhan. Contoh waktu orang Farisi menghalangi orang percaya kepada Yesus. Di Matius pasal 23, 13 sampai dengan 14. Bapak Ibu,
Dalam perjalanan pelayanan penginjilan selama 25 tahun, saya seringkali juga banyak menemui halangan dan hambatan dalam bertakan Injil. Tapi saya tahu, ini cara kerjanya iblis nih. Maka saya langsung berpikir, bagaimana cara mengadu kepada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan, minta kuasa dari Tuhan, termasuk malaikatnya, supaya Tuhan siapkan, supaya Tuhan bereskan penghalang-penghalang untuk saya bisa menginjili orang lain. Ketakutan kita menginjil, ketidaktertarikan kita menginjil adalah salah satu bentuk contoh konkret kehadiran iblis yang menciptakan rasa takut dalam diri kita. Dan jangan kita percaya itu. Jangan kita mengamini itu, Bapak. Karena kenapa? Karena iblis nggak mau banyak orang bertobat. Karena iblis nggak mau orang banyak lepas dari cengkramannya, kan? Karena waktu kita menginjil, sebenarnya kita membebaskan dengan kuasa darah Yesus supaya orang yang dikuasai oleh iblis itu terbebas dan terlepas dari belenggu keterikatan daripada iblis. Itu kan misi daripada Injil. Maka kalau kita mau orang-orang di sekitar kita, jemaat kita tidak dipakai, tidak ditunggangi oleh iblis, merusak gereja kita. Ayo udah, beritakan Injil Bapak. Bahkan di zaman ini, iblis itu begitu masif bekerja. Untuk apa? Memikat orang-orang percaya yang belum percaya total lain. Untuk apa? Meninggalkan imannya. Murtad. Makin subur kan kita dengar hari-hari. Sebut saja Donitan lah, Angelin lah, ya kan? Itulah bentuk-bentuk pekerjaan iblis untuk membuat hati orang meninggalkan Kristus. Contoh real kita, Yudas. Yudas itu menjual Yesus, mengkhianati Yesus. Ya, kan karena iblis yang bekerja dalam dirinya. Karena iblis yang memperalat dirinya kan Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau menyelamatkan jemaat kita supaya tidak sampai ada di antara mereka yang benar hari murtad, ya kita harus injili mereka. Kita harus bebaskan dan mereka dari penguasaan iblis. Tidak lain, tidak bukan cara yang satu bertahan ini. Supaya suatu saat tidak ada